Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Baron dari mahasiswa Stikes Binasehat PPNI Mojokerto dengan NIM 202001181 Prodi S1 Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini yang pertama, ingin menyelesaikan secara tuntas pada mata kuliah komunikasi keperawatan, diawali dengan menceritakan tentang kebudayaan yang ada di Madura yang masih dilaksanakan sampai saat ini, yaitu kerapan sapi. Kerapan sapi di Madura telah menjadi kebudayaan orang Madura sejak zaman dahulu. Kebiasaan memacu binatang peliharaan di arena memang sudah menjadi kegemaran penduduk Madura sejak dahulu kala. Pengertian kata kerapan adalah adu pacu sapi memakai kaleles. Kata kerapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas bersama-sama atau berbondong-bondong. Ada pula anggapan lain yang menyebutkan bahwa kata kerapan berasal dari bahasa Arab atau kirabah yang berarti persahabatan. Dalam pengertiannya yang umum, sekarang kerapan adalah suatu atraksi lomba kecepatan sapi yang dikendari oleh joki dengan menggunakan kaleles. Lahirnya kerapan sapi di Madura nampaknya sejalan dengan kondisi tanah pertanian yang luas di Madura. Tanah-tanah pertanian itu dikerjakan dengan bantuan binatang-binatang peliharaan seperti sapi dan kerbau. Karena banyaknya penduduk yang memelihara ternak, maka lama-kelamaan muncullah pertunjukan kerapan sapi. Ada dugaan bahwa kerapan sapi sudah ada di Madura sejak abad ke-14. Disebutkan ada seorang kiai bernama Kiai Pratanu pada zaman dahulu yang telah memanfaatkan kerapan sapi sebagai sarana untuk mengadakan penjelasan tentang agama Islam. Oleh sebab itu, ajaran-ajarannya yang filosofis dihubungkan dengan posisi sapi kanan atau panglowar dan sapi kiri adalah pangdalem yang harus berjalan seimbang agar jalannya tetap lurus. Agar apa? Agar manusia pun dapat berjalan lurus. Cerita lain mengatakan, pada abad ke-14 di Sapudi memerintahkan penambahan Welingi. Ia banyak berjasa dalam menanamkan cara-cara berternak sapi yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Adipodai. Sang putra lama mengembara di Madura Daratan dan ia memanfaatkan pengalaman-pengalamannya di bidang pertanian di Pulau Sapudi sehingga pertanian semakin maju. Karena pertanian sangat maju pesat, maka dalam menggarap lahan itu, para petani seringkali berlomba-lomba untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kesibukannya berlomba-lomba untuk menyelesaikan pekerjaan itu akhirnya menimbulkan semacam olahraga atau lomba adu cepat yang disebut kerapan sapi. Diadakan di lapangan skep atau stadion RT Mohnur. Kerapan sapi pun ada macamnya, yaitu kerap kenek, kerap raja, kerap kubeng, kerap oncengan, dan kerap jer-ajeran. Oh ya teman-teman, tidak hanya itu, ada hal menarik dari persiapan sebelum dilakukannya kerapan sapi tersebut. Mulai dari umur sapi, berat badan sapi, sampai cara pengurusannya pun sangat unik dan menarik sekali. Jadi tunggu apa lagi? Sini aku ceritain, tetap stay di video ini ya. Yang pertama, kalian harus tahu bahwa perawatan sapi pun benar-benar memiliki kategori super. Mengapa begitu? Ya, karena sapi yang dipilih tidak sembarangan, di mana sapi kerap yang cocok untuk dijadikan kerapan biasanya sudah dibedakan sejak sapi berumur 3-4 bulan. Setelah sapi sudah menginjak umur 10 bulan, sapi mulai dilatih tiap 1 minggu sekali dan tidak lupa diberikan jamu khusus yaitu 25 butir telur dan 3 botol hemaviton tiap malamnya. Tidak lupa juga sapi dipijat dan dimandikan 2 kali sehari. Sedangkan untuk masalah makanan yang diberikan setiap hari berupa rumput segar dan minuman hangat sebanyak 1 ember. Oh iya teman-teman, info penting nih. Jadi sapi yang akan dilombakan atau dikerap tidak boleh dikawinkan ya, karena akan membuat sapi loyo. Setelah sapi dewasa, maka penambahan jamu akan ditingkatkan menjadi 75 butir telur, bahkan bisa lebih loh, tiap malamnya, serta mengurangi makanan untuk menghindari kegemukan dan sapi menjadi sehat. Sapi sendiri jika sudah siap untuk dilombakan atau dikerap, harus memiliki tinggi badan kurang lebih 120 cm, berbadan sehat dan berkulit bagus dengan dibuktikan oleh keterangan dokter hewan. Dan tidak hanya itu, umur sapi pun harus cukup yang ditandai dengan gigi yang tanggal dan tanduk yang baik. Baiklah teman-teman, lanjut tahap selanjutnya.
Setelah sapi sudah siap dan mantap untuk diikut sertakan perlombaan kerapan, maka langkah selanjutnya yaitu ritual. Ya, ritual sapi kerap dimulai dari alat-alat yang harus disiapkan di antaranya. Yang pertama, kaleles, panggonong, tali pengikat, joki atau sais, cambuk, kalung selendang, air, ember untuk tempat jamu, serta sarone atau alat musik tiup Madura dengan jumlah 9 orang menggunakan pakaian adat khas Madura. Sebelum perlombaan dimulai, sapi-sapi kerap ini akan di warm up atau dipanaskan terlebih dahulu dengan mengelilingi lapangan dengan diiringi oleh soronan atau gendang, kalenong dan sebagainya sampai ngijung atau penari remaja. Beberapa menit sebelum dimulai, sapi kerat tersebut dimandikan kemudian dioleskan dengan spiritus yang sudah dicampurkan balsam dan jahe yang sudah ditumbuk halus. Selain itu, sapi-sapi juga diberi minuman seperti obat kuat ramuan dan jamu rahasia lainnya, di mana dengan tujuan agar sapi-sapi ini bisa berlari kencang dan kuat saat perlombaan. Kakinya pun dipijat agar tidak tegang saat perlombaan dimulai. Selain itu, sapi kerap sang pemilik juga melakukan ritual untuk menjaga agar sang sapi bisa menang karena keyakinan pemilik sapi dengan ritual tersebut dapat membebaskan sapi dari serangan gaib pihak lawannya, sehingga perlombaan dapat dilakukan dengan kekuatan sebenarnya. Hebatnya lagi, orang Madura atau pemilik sapi kerap ini merasa hadiah yang dimenangkan bukanlah tujuan utamanya, melainkan kepuasan yang didapat apabila memenangkan perlombaan kerapan sapi ini, dan juga dapat meningkatkan jual beli sapi yang menjadi juara kerapan sapi ini. Amazing! Bagaimana teman-teman? Apakah masih tidak ingin ke Madura untuk melihat kerapan sapi secara langsung? Oh iya, kerapan sapi ini diadakan dari bulan Agustus sampai September. Setelah itu pada finalnya akan diadakan pada akhir bulan September sampai awal Oktober. Mungkin hanya itu sedikit bisa saya ceritakan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.